Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang pengertian dosa besar, nggih. Kemudian kita sudah belajar tentang 3 dosa besar. Apa saja yaitu? Iya, benar sekali. Yang pertama membunuh, kemudian nggih liwat, kemudian yang ketiga LGBT, benar sekali. Dan dosa besar yang keempat adalah meminum khamr. Apa itu khamr? Khamr secara bahasa berarti menghalangi dan menutupi. Khamr merupakan minuman yang berpotensi menghilangkan kesadaran seseorang. Merujuk kepada pengertian tersebut, maka jenis khamr tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, tetapi mencakup segala sesuatu yang memabukkan, apakah ia berbentuk minuman, ataukah dalam bentuk lain seperti makanan, tablet, sigaret yang dihisap, cairan yang disuntikan, dan sebagaimana semuanya termasuk dalam pengertian khamr itu sendiri. Kemudian, apa saja sih dampak dari mengkonsumsi khamr itu sendiri? Yang pertama adalah melanggar larangan agama. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Abdullah bin Amr berpendapat bahwa minuman keras ini merupakan dosa yang paling besar dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini merupakan induk dari segala keburukan dan orang yang meminumnya akan dilaknat. Amit-amit ya sahabat ya. Kemudian yang ketiga adalah terlarang melaksanakan ibadah. Al-Quran sendiri menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah. Karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, maka dari itu tidak akan dapat dipenuhi oleh mereka yang hilang akal. Yang keempat adalah menimbulkan gangguan mental organik. Minuman beralkohol sendiri dapat menimbulkan gangguan mental organik atau GMO, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan juga berperilaku. Dan ingat, ada juga sanksinya. Kemudian bagaimana sih cara menghindari perilaku dari meminum khamr ini sendiri? Yang pertama, kalian itu harus meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan juga amal soleh. Kemudian kalian meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam untuk masuk neraka. Yang ketiga, kalian menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan kalian. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas akhlak, dan yang selanjutnya meningkatkan wawasan keilmuan dan juga kreativitas diri. Next ya, judi. Meracuni kehidupan. Kalian tahu kan lagu Rhoma Irama yang sangat terkenal itu? Nggih sekali, benar sekali. Dalam ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang dihasilkan tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi adalah terjemahan dari masyir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Lalu, ada yang tahu apa itu unsur-unsur judi? Ayo jawab, ada 3 unsur judi. Ya, benar sekali. Yang pertama adalah permainan. Apa itu permainan? Unsur pertama dari judi adalah adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Yang terlibat dalam perjudian tidak selamanya para pemain, tetapi bisa jadi penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan, dan apapun bentuk taruhannya tersebut. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab apa itu unsur judi? Ya, benar sekali, untung-untungan. Unsur yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Begitu juga orang yang tidak terlibat dalam permainan tersebut melakukan tindakan spekulasi atau untung-untungan untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan tersebut. Yang terakhir apa? Yo, ya, ada taruhannya. Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Taruhan yang dipertaruhkan oleh penjudi bisa berupa uang atau harta benda lainnya. Bahkan, kadang istri pun dijadikan taruhan. Yang selanjutnya apa sih dampak negatif dari perilaku judi? Judi adalah perbuatan rijs, yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan.
Judi merupakan perbuatan setan. Judi juga merusak ukhuwah atau persaudaraan, menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Judi itu menghilangkan semangat untuk bekerja, dan judi itu melupakan zikrullah dan sholat. Karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperoleh. Andai pun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya. Apalagi yang kalah akan selalu berusaha untuk memenangkan permainan tersebut. Kemudian bagaimana cara menghindari perilaku judi? Iya, para tokoh masyarakat harus turut andil, dan juga tokoh agama maupun tokoh pemerintah harus saling bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Dan setiap individu harus berusaha menghindari pergaulan dengan perjudian. Kalian bisa memilih circle pertemanan yang tidak suka berjudi pastinya. Kemudian setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara, dengan cara dengan segera bertaubat dan memperbaiki diri. Lanjut nggih. Yang selanjutnya adalah mencuri. Dalam KBBI sendiri, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Lalu apa sih dampak mencuri? Bagi pelaku akan mengalami kegelisahan batin. Para pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Yang kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di masyarakat, bahkan bisa dijauhi masyarakat, bukan? Kemudian yang keempat adalah merusak keimanan. Seorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertaubat, maka ia akan mendapat azab yang amat pedih. Lalu, apa dampak bagi korban dan juga masyarakat? Menimbulkan kerugian dan juga kekecewaan pastinya. Kemudian menimbulkan ketakutan dan juga memunculkan hukum rimba, di mana perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Next, yang selanjutnya adalah meninggalkan sholat. Kedudukan sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Lalu apa sih dampak dari meninggalkan sholat? Yang pertama adalah menyebabkan kesesatan. Sholat adalah sarana komunikasi kepada Tuhan. Tentunya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Islam sendiri menempatkan sholat sebagai tiang agama. Maka ibadah sholat sangat penting. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan. Yang kedua adalah dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat sendiri adalah ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan sholat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang semacam ini disebut sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Yang ketiga, diancam masuk neraka. Ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan adalah sholat. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa ada di antara penghuni neraka yang ditanya Allah dengan pertanyaan, "Mengapa kamu masuk neraka? Di neraka Sakor?" Maka dia menjawab, "Dulu ketika di dunia dia meninggalkan sholat sampai dengan ajal menjemputnya." Amit-amit, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka Sakor gara-gara kita meninggalkan sholat. Materi yang selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan baik-baik.
Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si yatim tadi. Lalu apa dampak memakan harta anak yatim dengan batil? Yang pertama adalah diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zolim diibaratkan sebagai orang yang mengisi perutnya dengan api, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Yang kedua adalah tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zolim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar, yang ancaman dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecambuk, dan menuduh zina. Yang selanjutnya adalah korupsi. Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus ataupun politisi maupun pegawai negeri serta pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak sadar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Sedangkan dalam KBBI sendiri, korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakan barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kamus Al-Munawir mengidentifikasi istilah korupsi meliputi risyah, khianat, fasad, ghulul, sud, dan batil. Apa sih bahaya dari korupsi itu sendiri? Korupsi itu merupakan penyebab kehinaan dari siksa api neraka. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, karena sesungguhnya hulul atau korupsi itu adalah kehinaan, aib, dan api neraka bagi pelakunya. Yang kedua, menyengsarakan rakyat. Kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, tetapi dengan adanya korupsi, maka kehidupan rakyat akan menjadi tidak terurus dan menderita. Yang ketiga adalah terhalang masuk surga. Seorang yang mati saat membawa harta korupsi atau gulul, maka ia tidak akan mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Hal tersebut juga dipahami dengan sabda Nabi SAW, barang siapa berpisah ruh dari jasadnya atau mati dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga, yaitu kesombongan, gulu atau korupsi, dan juga hutang. Yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Harta yang didapat dengan cara korupsi adalah haram, sehingga ia akan menjadi salah satu penyebab tidak terkabulnya doa. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dia, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari yang kami rizkikan kepadamu. Yang terakhir adalah durhaka kepada orang tua. Sahabat-sahabat semua, lihat nggak gambar di situ? Itu gambar siapa sih sebenarnya? Iya, benar sekali, itu adalah gambar Malin Kundang. Malin Kundang dan cerita rakyat yang sangat terkenal itu. Cerita dari seorang anak yang durhaka kepada ibunya lalu dikutuk menjadi batu. Jasa kedua orang tua terhadap anaknya sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan juga perjuangan. Demikian juga ayah,
bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Bahkan perintah berbakti kepada orang tua tersebut disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada orang tua adalah termasuk dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik. Lalu apa saja sih bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Yang pertama adalah mengucapkan perkataan yang menunjukkan ketidaksukaan seperti apa toh? Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian memandang sinis kepada orang tua, malu menyebut mereka sebagai orang tuanya, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tuanya, dan menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Lalu apa dampak dari durhaka kepada orang tua sendiri? Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridho terhadap seseorang jika orang tua ridho, dan apabila orang tua murka, maka Allah pun juga murka. Yang kedua adalah disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan menimpakan azab. Ia seperti malin kundang yang diberikan azab, dikutuk menjadi batu. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Allah mengharamkan seorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk surga. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya, tidak masuk surga anak yang durhaka, minum khamar, dan orang yang mendustakan qadar. Yang keempat adalah termasuk golongan orang hina. Orang yang mendapatkan kesempatan untuk merawat orang tua kemudian justru mengabaikannya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kehinaan. Itu semua adalah dosa-dosa besar yang sudah kita pelajari. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa besar tersebut. Buat sahabat-sahabat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka dan menjambung silaturahmi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.